Oke, ini ada satu pertanyaan menarik ya sahabat tani. Mari saya bacakan pertanyaannya. Bang, bagaimana agar petani bisa bebas dari tengkulak? Karena selama ini pendapatan petani itu kecil sedangkan tengkulak itu kaya raya. Nah, jadi ya sahabat tani, menjawab pertanyaan ini, mari saya tunjukin sebuah gambar berikut ini. Silahkan. Nah, ini produsen, di sini konsumen. Nah, secara definisinya, produsen adalah orang yang memproduksi suatu barang, sedangkan konsumen adalah orang yang memakai atau mengkonsumsinya. Jika produk yang dihasilkan oleh produsen itu cuma satu, maka kita tuh cuma butuh satu konsumen aja yang membeli satu produk tersebut ya sahabat tani, untuk bisa terjual semua, bener nggak? Nah, kalau produknya ada 5, artinya kita butuh 5 orang konsumen yang membeli masing-masing satu buah. Tetapi misal anggaplah ada 100 barang, sedangkan konsumennya hanya memerlukan cuma satu ya sahabat tani. Maka artinya kita tuh butuh sebanyak 100 orang konsumen, bener nggak? Nah, masalahnya terkadang untuk mendapatkan konsumen sebanyak ini, maka kita tuh butuh yang namanya pihak ketiga, bener nggak? Yaitu siapa? Bisa kita kasih nama tengkulak, bisa juga kita kasih nama reseller ya sahabat tani, buat mendistribusikan supaya bisa dijangkau oleh lebih banyak konsumen. Lalu gimana seandainya produknya itu ternyata ada banyak, misalnya 1000 ya sahabat tani? Artinya kita juga butuh 1000 konsumen, bener nggak? Maka seandainya satu tengkulak kecil itu cuma bisa menjangkau 100 orang konsumen, artinya kita tuh butuh satu atau beberapa tengkulak besar ya sahabat tani buat mendistribusikan ke beberapa tengkulak, sehingga tengkulak yang ini kemudian mendistribusikan lagi kepada tingkat konsumen gitu ya sahabat tani. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka saya bilang bakalan mustahil kita tuh terbebas dari yang namanya tengkulak. Coba aja deh, misal ada seorang petani cabai, produksinya anggaplah sebanyak 10 kg setiap harinya. Ini misal gitu ya sahabat tani. Saya bilang cukup berat loh ya sahabat tani buat ngejual 10 kilo setiap harinya kalau kita tuh jualan di pasar. Dan di pasar itu kan orang biasanya cuma beli yang dikit-dikit, bener gak? Misalnya seon gitu ya sahabat tani. Dan lagi kita tuh juga mesti dibebanin buat ngerawat tanaman kita supaya tetap bisa berproduksi. Maka saya bilang pasti bakalan sangat-sangat berat. Maka solusinya adalah pertama, mencari konsumen yang tingkat kebutuhannya tuh nggak cuma satu ya sahabat tani, tetapi banyak. Siapa kira-kira? Ya pengguna cabai yang berskala tinggi, misalnya bos cilok, bener nggak? Kemudian pemilik warung ayam geprek misalnya, atau produsen sambal kemasan ya sahabat tani. Nah itu mungkin dengan cuma 10 kilo ya mudah banget ngabisinnya ya sahabat tani. Dan pastinya harganya pun juga pasti lebih baik dibandingkan dengan kita tuh jual ke tengkulak. Bahkan Anda tuh juga bisa loh menawarkan yang namanya sistem kerjasama dengan sistem win-win solution. Misalkan ya sahabat tani, cabai itu kan kalau harganya naik ya naik, kalau misalnya harga turun ya drop gitu ya sahabat tani. Ya diikat aja dengan sistem kontrak. Misal nih harga kontraknya tuh misalnya kesepakatannya 25 apa 30 gitu ya sahabat tani. Ya sudah segitu terus, mau mahal ya tetap segitu, mau murah juga tetap segitu. Maka dijamin Anda pasti bakalan jalan terus usahanya dan insya Allah nggak bakal ada matinya gitu ya sahabat tani. Tetapi pada kesempatan kali ini juga saya mau sharing pengalaman pribadi ya sahabat tani. Karena saya kebetulan punya warung yang kebutuhannya itu sekitar 3 kilo cabai per harinya gitu ya sahabat tani. Dan kita pernah kontrak yang begituan di harga 30.000. Nah, pas harga pasar kisaran 20, kita tetap belinya 30 gitu ya sahabat tani. Pas harga pasar 45 apa 50, tahu-tahu nggak apa yang terjadi coba? Dia bilang katanya cabenya tuh kena antraknosa katanya. Awalnya kita percaya aja ya sahabat tani. Dan nggak sengaja saya tuh kan diam-diam ngecek ke lokasinya dia ya sahabat tani. Ternyata saya lihat tanamannya tuh fine-fine aja ya sahabat tani. Artinya dalam hati saya ini orang bener-bener deh cuman alasan nggak mau jual ke saya coba. Karena apa?
harga pasar lebih tinggi, padahal kan kita udah kontrak ya sahabat tani. Jadi dari pengalaman ini tolong ya sahabat tani, siapa tahu Anda mau bikin sistem kerjasama yang begitu, tolong yang komitmen. Perjelas kesepakatannya di awal dan komitmen ya sahabat tani. Insya Allah usaha Anda tuh pasti bakalan maju dan gak bakal takut adanya fluktuasi atau penurunan harga. Dan mohon maaf ya sahabat tani, saya tuh cerita yang kayak beginian karena sekalian ngungkapin unek-unek saya sahabat tani, pengalaman pribadi soal sistem kerjasama. Karena bener ya sahabat tani, gak enak banget kalau kayak gitu kita udah janjian tahu-tahu dia nggak nepatin coba. Maka tolong dia sahabat tani, Anda kalau mau bikin perjanjian itu harus komitmen. Atau solusi yang kedua ya sahabat tani, yaitu Anda belajar mengolah sendiri dari hasil panen Anda. Misal Anda petani cabai, ya cobalah motivasi istri Anda buat ngebuat sambal kemasan ya sahabat tani misalnya, yang daya simpannya tuh bisa jauh lebih lama. Atau ngebuat abon cabai juga boleh gitu ya sahabat tani. Intinya produk pertanian itu kalau sudah menjadi bentuk olahan, maka pertama ya sahabat tani, harganya tuh bisa lebih baik, dan yang kedua daya simpannya juga jauh lebih lama dan lebih baik gitu ya sahabat tani. Sebenarnya cuma ada satu hal loh ya sahabat tani yang membuat petani itu kalah sama tengkulak. Apa coba? Ya jawabannya karena hasil pertanian dalam bentuk mentahan itu daya tahan atau istilahnya itu adalah durabilitasnya tuh rendah ya sahabat tani. Misal pas panen deh ya misalnya, harga tiba-tiba drop gitu ya sahabat tani. Lah kalau nggak dijual, lalu tiba-tiba kualitasnya tiba-tiba menurun kemudian busuk misalnya, lalu apa yang terjadi coba? Tambah parah kan? Makanya ya mau nggak mau dijual ya sahabat tani. Makanya itulah yang bikin produk pertanian dalam bentuk mentahan itu mudah banget dikendalikan sama tengkulak atau orang yang punya modal gede gitu ya sahabat tani. Atau ini solusi ketiga ya sahabat tani, Anda juga bisa bikin namanya asosiasi. Jadi asosiasi ini misal ada petani cabai nih, kemudian petani terong, petani tomat, kemudian bayam, sawi, timun, dan lain-lainnya ya sahabat tani. Nah, ajak kerjasama pedagang-pedagang keliling. Jadi mereka tuh diminta jangan belinya tuh ke pasar, tetapi belinya tuh kepada asosiasi. Nah, kalau caranya benar ya sahabat tadi, dengan menerapkan sistem win-win solution, maka insya Allah hasilnya juga bakal benar. Jadi petani di asosiasi ini tuh dapat harga yang lebih baik, sementara juga si penjualnya juga dapat harga yang lebih murah dibandingkan dengan dia belinya tuh ke tengkulak ya sahabat tani. Dengan cara yang seperti ini ya saya bilang maulah mereka ya sahabat tani, dan gak ada salahnya kan buat dicoba. Mudah-mudahan berhasil dan membawa manfaat bagi orang-orang yang ada di dalam asosiasi ini ya sahabat tani. Mungkin sampai di sini ada yang bertanya di antara Anda, bisa nggak sih kita petani itu bisa jadi kaya? Maka saya jawab bisa ya sahabat tani, asalkan pertama sistem usahanya tuh kontrak. Akhirnya pasti untuk harga itu tuh sudah ada kejelasannya. Kemudian yang kedua ya sahabat tani, dan ini tuh yang paling penting, yaitu milikilah yang namanya nilai tambah. Kalau sudah kontrak ya sahabat tani, dan kita tuh bisa menambahkan yang namanya nilai tambah pada produk yang kita jual. Misalnya ya sahabat tani, di saat orang lain itu gencar-gencarnya pakai full sintetis, maka kita itu gunakan namanya sistem semi organik no chemical pesticide. Nah, semi organik atau label no chemical pesticide ini ya sahabat tani bakalan memberikan keuntungan yang lebih pada mitra kita. Dan produk yang diolah kemudian dijual oleh mitra kita ini ya sahabat tani itu bakalan dilabeli dengan yang namanya no chemical pesticide. Dan konsumen itu pasti kalau pilih-pilihan mau beli yang bertuliskan no chemical pesticide atau enggak, ya pasti kalau pilih-pilihan ya dia pasti pilih yang itu ya enggak sahabat tani, no chemical pesticide. Dan ketika mitra Anda tuh laku keras, maka permintaan di tempat Anda juga bakal jalan terus ya enggak. Dan insya Allah dengan cara seperti ini maka Anda tuh bakal dapat yang namanya penghasilan secara rutin atau kontinu. Insya Allah pelan-pelan Anda bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik lagi gitu ya sahabat tani.
Cuma saya tuh memang masih heran ya sahabat tani, kenapa setiap saya tuh bikin video yang temanya adalah peningkatan kesejahteraan petani yang kayak gini, sebelum-sebelumnya tuh pasti yang nontonnya tuh sepi ya sahabat tani. Maka boleh deh kasih masukan ke saya, apa sih sebetulnya yang menyebabkan Anda atau para petani itu kurang berminat terhadap video-video yang sifatnya peningkatan kesejahteraan? Boleh tulisin di kolom komentar ya sahabat tani, biar saya dapat masukan. Siapa tahu saya bisa menyesuaikan dan membuat video sesuai dengan keinginan Anda itu ya sahabat tani. Nah, terima kasih sudah menyimak sampai di sini ya sahabat tani. Saya Rizky Lansar, petani cerdas pertanian maju jaya luar biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.